Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang menjelaskan tentang ukuran letak kuartil, desil, dan persentil. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Dengan saya sendiri, yaitu Zahra Syakila, dan dua rekan saya bernama Muhammad Mukhlisul Anwar dan Yona Novi Ismaya Devi. Baik, ukuran letak akan dijelaskan oleh saya sendiri. Ukuran letak yaitu suatu rangkaian data adalah ukuran yang didasarkan pada letak ukuran tersebut dalam suatu distribusi. Selain ukuran pemusatan, terdapat pula ukuran letak. Salah satu dari ukuran letak adalah median yang menunjukkan nilai skor tengah dalam susunan skor yang diurutkan mulai dari yang terkecil ke yang paling besar atau ke yang terbesar. Dengan demikian, median terletak di tengah-tengah data yang telah diurutkan dan dapat dianggap bahwa median membagi data yang telah diurutkan itu menjadi dua subkelompok yang sama banyak. Selanjutnya kuartil. Kuartil atau K adalah nilai-nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi menjadi 4 bagian yang sama. Ada 3 kuartil, yaitu kuartil pertama atau K1, kuartil kedua K2, dan kuartil ketiga atau K3. Selanjutnya kuartil data tunggal. Dari gambar di samping, kalian bisa lihat jelas terlihat bahwa ada 4 bagian yang sama dalam sekumpulan data yang terbagi menurut pembagian kuartil, yaitu 25% pertama adalah bagian terendah, bagian 25% berikutnya adalah bagian terendah kedua hingga ke median. Bagian 25% setelah median adalah bagian tertinggi kedua, dan 25% keempat adalah bagian yang paling tinggi. Berikut ini adalah rumus untuk mencari posisi kuartil tersebut. Rumus kuartil data tunggal, kuartil bawah atau Q1 sama dengan 1/4 N plus 1. Lalu kuartil tengah atau Q2 sama dengan 1/2 N plus 1. Dan kuartil atas Q3 sama dengan 3/4 atau N plus 1. Selanjutnya kuartil data kelompok. Data kelompok adalah data yang diklasifikasikan berdasarkan kelompok pengukuran atau kategori yang sama dan biasanya disajikan dalam bentuk tabel ataupun histogram. Untuk mencari kuartil data kelompok, kita perlu mengetahui rumus kuartil data kelompok ini. Rumusnya yaitu QK sama dengan B1 plus dalam kurung KN per 4 dikurang CFB per FQ dikali I, atau QK sebagai kuartil ke K dan B1 sebagai batas bawah nyata kelas yang mengandung QK. Terus CVB sama dengan frekuensi kumulatif di bawah kelas yang berisi QK. Sedangkan FQ sama dengan frekuensi kelas yang mengandung QK. Dan I sebagai interval kelas, K sebagai 1, 2, 3 kuartil yang ingin dicari, dan N banyaknya observasi. Selanjutnya, desil akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Yona. Kepadanya kami persilakan. Selanjutnya, desil. Desil atau dalam bahasa Inggris disebut dengan desil adalah istilah statistik yang membagi kesekumpulan data yang terurut menjadi 10 bagian yang sama, yaitu bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat, bagian kelima, bagian keenam, bagian ketujuh, bagian kedelapan, bagian ke-9, dan bagian ke-10. Selanjutnya, desil data tunggal dan kelompok. Rumus desil itu bisa digunakan baik pada data tunggal maupun data kelompok. Namun, rumus yang dipakai sedikit berbeda. Berikut rumus data tunggal dan berikut rumus data kelompok. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran letak.
Ukuran letak suatu rangkaian data adalah ukuran yang didasarkan pada letak ukuran tersebut dalam suatu distribusi. Selain ukuran pemusatan, terdapat pula ukuran letak. Salah satu dari ukuran letak adalah median yang menunjukkan nilai skor tengah dalam susunan skor yang diurutkan mulai dari yang terkecil yang terbesar. Dengan demikian, median terletak di tengah-tengah data yang telah diurutkan dan dapat dianggap bahwa median membagi data yang telah diurutkan untuk menjadi dua subkelompok yang sama banyak. Materi selanjutnya yaitu persentil yang akan dibahas oleh rekan saya bernama Muhlisul Anwar. Kepadanya kami persilakan. Selanjutnya, persentil. Persentil adalah istilah yang digunakan dalam statistik untuk menyatakan bagaimana skor dibandingkan dengan skor lain dalam kumpulan data yang sama. Meskipun secara teknis tidak ada definisi standar tentang persentil. Persentil biasanya dikomunikasikan sebagai persentase nilai yang berada di bawah nilai tertentu dalam kumpulan skor data. Dalam istilah statistik, ada 3 definisi terpisah dari persentil, yaitu yang pertama, lebih besar dari. Persentil ke I adalah skor terendah dari kumpulan data yang lebih besar dari persentase skor. Misalnya, jika I sama dengan 0,25, kita akan mencoba mengidentifikasi skor terendah yang lebih besar dari 25% skor dalam kumpulan data. Yang kedua, lebih besar dari atau sama dengan. Persentil ke I adalah skor terendah dalam kumpulan data yang lebih besar dari atau sama dengan persentase skor. Misalnya, jika I sama dengan 0,25, kita akan mencari nilai yang lebih besar atau sama dengan 25% dari skor. Yang ketiga, rata-rata terimbang. Dalam metode ini, persentil ke I adalah rata-rata terimbang dari persentil yang dihitung dalam 2 definisi di atas. Metode ini memungkinkan untuk angka dibulatkan lebih rapi dan mengidentifikasikan median himpunan sebagai persentil ke 50. Persentil atau skor persentil dan peringkat persentil adalah istilah terkait. Peringkat persentil dari sebuah skor adalah persentase skor dalam distribusinya yang kurang dari itu. Definisi eksklusif dan yang dapat dinyatakan dengan formula tunggal yang sederhana. Rumus persentil. Yang pertama, rumus persentil data tunggal adalah persentil ke I sama dengan I dikali banyaknya data plus 1/100. Yang kedua, rumus persentil data kelompok. Rumusnya adalah persentil ke I sama dengan tepi bawah kelas persentil plus bilangan bulat yang kurang dari 100/100 dikali jumlah seluruh frekuensi dikurang jumlah frekuensi sebelum kelas persentil per frekuensi kelas persentil dikali panjang kelas interval. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami, kelompok 7, tentang ukuran letak kuartil, desil, dan persentil. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalian sudah mau menonton dan mendengarkan video penjelasan dari kelompok kami. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.